Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Mbak Anissa, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena Mbak Anissa sudah bersedia hadir pada kali ini. Sebelum itu, sebelum kita mulai layanan, kalau berdoa dulu dengan Mbak, saya ingin berdoa dulu. Selesai. Ya, Mbak Anissa, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Mbak Anissa hari ini akan melakukan layanan konseling individu. Mbak Anissa tahu konseling individu itu? Tahu. Jadi konseling individu itu konseling yang dilakukan di layanan penanganan konseling. Ini adalah bagian layanan responsif yang dilakukan untuk membahas mungkin masalah-masalah yang akan segera diatasi seperti itu. Nah, di dalam layanan konseling individu ini ada beberapa asas. Yang pertama adalah pada asas keterbukaan. Nanti Mbak Anissa bisa secara terbuka silahkan menyampaikan pendapatnya. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, di sini Mbak Anissa bersedia menceritakan secara terbuka dan hanya kita yang tahu. Jadi alasan rahasia sampai tidak akan keluar masalahnya dari forum atau pada layanan kali ini. Dan asas kekinian, dimana pada sini Mbak Anissa silahkan menceritakan masalahnya terkait masalah yang terbaru yang Mbak Anissa alami. Itu Mbak Anissa ada yang mau ditanyakan dulu sama sini? Nggak ada. Jika Mbak Anissa sudah agak paham terkait layanan konseling individu, ini ada kontrak perilaku bahwa di layanan konseling individu ini memang harus terikat. Jadi antara konselor, saya sebagai konselor dan Mbak Anissa sebagai asli itu atau sebagai klien. Nah, di sini Mbak Anissa mungkin bisa diisi dulu. Terima kasih Mbak Anissa sudah mengisi kontrak perilaku ya. Saya tanya dulu Mbak Anissa melakukan layanan ini apakah secara sukarela? Ya, secara sukarela. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada lembaga persetujuan bahwa Mbak Anissa seperti yang tadi
dibicarakan bahwa sukarela datang ke sini, dan seperti akses yang sudah dijelaskan bahwa pada layanan konseling individu adalah bersifat rahasia. Jadi ini adalah persetujuan, silahkan Mbak Anissa isi terlebih dahulu. Anissa diperung pria bijaksana, bukan pala ya. Terima kasih Mbak Anissa telah mengisi lembar persetujuan dan kontrak perilaku. Diharapkan bahwa layanan konseling ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, Mbak. Untuk selanjutnya, Mbak Anissa sudah siap menceritakan permasalahannya atau melakukan layanan konseling individu? Sudah? Jika sudah, silakan mungkin Mbak Anissa bisa berbagi pengalaman atau masalah yang sedang dihadapi. Kalau itu kan pulangnya sore, terus mau masuk ekskul, jadi nanti pulangnya tuh suka agak menjelang maghrib. Terus sampai ke rumah tuh mandi, tapi habis itu nggak langsung belajar, main HP dari jam habis sholat maghrib sampai malam. Jadi tuh nggak ngerjain tugas, nggak belajar, sambil main HP gitu loh Bu. Terus sampai sekolah tuh ngantuk juga, terus tugasnya keteteran, terus dia semua udah pekerjaan juga. Susah juga berhenti main HP. Berarti Mbak Anissa ini terkait manajemen waktunya ya, Mbak. Mbak Anissa kan katanya tadi pulang maghrib, mungkin bisa diceritakan aktivitas apa saja dari mulai pagi sampai Mbak Anissa bisa sampai pulang maghrib. Kan sekolah biasanya pulang jam berapa? Setengah empat. Itu acaranya apa? Kegiatannya? Kan berangkat sekolah, terus belajar dari jam setengah empat sholat asar. Nah itu karena untuk mempersiapkan perkemahan ya Bu. Jadi pentasnya juga bisa sampai ekskul. Nah sekolah tuh bisa sampai jam 5, dan jam 5 itu kadang nunggu jemputan tuh sampai jam 5 lebih gitu, setengah 6 ya. Berarti ini banget ya, produktif banget ya Mbak Anissa ya. Kalau boleh tahu ekskulnya apa aja? Mbak Anissa ikut apa aja? PMR, PR, Paskib, English Club, sama Pramuka ekskul wajib. Nah ya, ekskul wajibnya kan pramuka. Berarti yang 4 itu yang pertama Paskib, PMR, PR, English Club. Itu harinya beda-beda Mbak? Beda-beda. Senin apa Mbak dari mulai? Senin nggak ada, Selasa English Club, English Club. Kamisnya itu Rabu nggak ada, kosong. Rabu PR. Kamis PR. Nah yang bentrokan itu PNS sama Paskib Dari Sabtu pagi jam kurang lebih itu jam 8. Nah biasanya itu Mbak Anissa kalau main HP itu apa Mbak? Bukanya apa? Nonton drakor bisa berjam-jam, soalnya kan banyak yang bisa punya ya. Situ belum buka IG, belum buka TikTok, gitu ya. Sampai larut malam. Sampai akhirnya Mbak Anissa ini belajarnya kurang, mengerjakan tugasnya juga menunda-nunda, kemudian juga mungkin Mbak Anissa ngantuk di kelas, sering ngantuk karena main HP. Sekarang kan ini ya, kayak sekolah ada aturan untuk HP-nya dikumpulkan, untuk biasanya untuk meminimalisir penggunaan HP-nya. Dari masalah yang sudah Mbak Anissa jelaskan, mungkin bisa saya simpulkan bahwa Mbak Anissa ini mungkin kurang bisa memanajemen waktu terkait bermain HP-nya. Walaupun memang Mbak Anissa bagus nih, banyak kegiatan di sekolah, mensibukkan diri di sekolah, tetapi kan kewajibannya seorang pelajar itu memang harus belajar. Nah terlepas
ketika sudah kita melakukan aktivitas setelah di luar sekolah, setelah di sekolah itu kan kita juga malamnya juga harus ngerjain PR, tugas, belum nanti ada undangan. Saya kira mungkin belum bisa manajemen diri, kontrol diri dari Mbak Anissa itu kurang gitu ya Mbak. Kadang ya mungkin udah capek ya Mbak, udah capek sampai maghrib, aktivitas dari pagi sampai maghrib itu aktivitas, pengen me time ya Mbak, mitamnya HP tapi kebablasan sampai malam, sampai akhirnya mengerjakan tugasnya lupaan, akhirnya udah malam tidur. Itu nggak bisa. Baik, berarti setelah saya mendengarkan permasalahan dari Mbak Anissa terkait kontrol diri Mbak Anissa belum bisa manajemen waktu, yang masih senang banget main gadget, main HP, smartphone, kita melakukan mainan konseling individu dengan pendekatan behavior menggunakan teknik self management. Jadi teknik self management itu terbagi menjadi ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap monitoring diri atau self monitoring, yang kedua ada stimulus kontrol, dan yang ketiga ada reinforcement. Jadi yang pertama yang pertama adalah controlling, self monitoring. Nah, di sini Mbak Anissa bisa menuliskan jadwal apa saja dalam sehari itu. Kiranya tuh Mbak Anissa dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Nah, itu bisa menjadi evaluasi diri. Jadi kayaknya saya banyak di main HP-nya, saya main HP kok pegang HP udah sampai 5 jam gitu ya. Itu bisa tahap evaluasi dirinya. Kemudian yang kedua ada namanya tadi stimulus kontrol. Nah, di dalam tahap stimulus kontrol ini adalah tahap dimana Mbak Anissa ini harusnya ada target yang dilakukan atau target yang seharusnya gitu. Nah, yang ketiga tahap reinforcement ini Mbak Anissa adalah tahap pemberian hadiah atau reward dan hukuman atau punishment. Jadi perilaku-perilaku apa saja yang Mbak Anissa lakukan itu pasti ada dampak atau sebabnya nanti, betul ya Mbak? Terima kasih sebelumnya Mbak Anissa sudah secara menceritakannya dengan baik, dengan terbuka dengan saya. Kita mulai di tahap yang pertama. Yang pertama apa tadi ya Mbak? Self monitoring ya. Di sini ada lembar kerja yang Mbak Anissa harus isi, yaitu terkait jadwal kegiatan harian. Jadi Mbak Anissa seperti yang saya katakan tadi, dari bangun tidur sampai mau tidur, coba saya ingin tahu kegiatannya Mbak Anissa itu apa gitu ya, supaya saya juga bisa lihat kayaknya Mbak Anissa ini waktunya banyak dihabiskan atau banyak terbuang di kegiatan apa. Silakan.
tanggal sama namanya itu bisa dikasih. Mungkin ada catatan lain bisa diisi di agenda dan catatan. Mungkin di sini saya wajibnya itu nonton drakor atau wajibnya apa. Sudah? Ya, terima kasih. Mari kita lihat di tahap pertama self monitoring. Mbak Anissa bangun jam 6, bangun tidur jam 6 dan berangkat sekolah jam 7. Kemudian belajar, pulang sekolah jam 4. Kemudian jam 5 sudah mulai main HP ya Mbak? Atau sepulangnya sekolah ya? Mandi, kemudian makan, main HP lagi. Biasanya kalau nggak bisa main HP itu yang pertama banget itu apa? Dibuka Instagram. Untuk agenda rutinan atau drakor dari jam 7:30 sampai selesainya ya, karena kan banyak episodenya ya. Kemudian saat di sekolah suka tidur, saat jam pelajaran kenapa Mbak? Ngantuk gara-gara ini tidurnya malam. Terus di sekolah sendirian Di kelas apa? Dingin. saya sampai begini. Oh, pas di bawahnya kamu. Kenapa kok lagi banget kelas paman? Terus pas di situ dia ngantuk sih. Kayaknya ngantuk deh. Oke. Biasanya nggak bisa kalau main HP itu paling malam tuh sampai kadang jam berapa paling parah? Sampai subuh kah? Sampai pagi? Pas lagi libur ini mau itu di SMP kan kelas 9 yang libur ya sampai jam 2 pagi Sampai jam 2. Jam 2 dini hari? Iya. Dari jam? dari jam biasanya dari jam itu dari soalnya kan yang mau ngapain jadi dari pagi sampai jam 2 itu main HP. Oh, pas ini ya, pas liburan ya. dari Waktu tambah parah ya, dari pagi udah main HP, berhentinya pas sholat, makan, rebahan, main HP lagi ya. Nah, iya. Bangunnya jam berapa Mbak kalau tidur selalu gitu? pas libur itu bangunnya tuh subuh tuh tidur pagi bangunnya jam 9:30 Jam 10 enak ya. Enak ya lagi libur, ada kegiatan. Oke, baik. Menurut Mbak Anissa, ini kan bermain HP dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam. Kurang lebih 5 sampai 6 jam. Menurut Mbak Anissa ini berlebihan atau enggak? Nah, itu dampaknya yang paling parah apa? Waktu Mbak Anissa berlebihan main HP, dampak terparah selain tugasnya tercecer ya, apa tuh? Suka sakit terus kan kalau main game tangan suka
Dulu pas lagi di tangan pakai cenat-cenat terus Gini terus ya. suka dimarahin sama papa. Terus kalau di sekolah kalau kita pelajaran itu kalau lagi ada ulangan jadi nggak tahu pas ulangan nggak ngerti materi apa, jadi pas ulangan tuh jadi kesalahan-kesalahan nanti teman sampai Karena ini sih ya nggak ada persiapannya. Mbak Nisa tapi matanya masih normal, alhamdulillah mama masih aman. Alhamdulillah. Kalau main HP lama-lama itu ya benar bisa mengurangi produktivitas kita yang harusnya kita mengerjakan sesuatu kita fokus di HP dan lain sebagainya. Dan selain itu juga kesehatan kita pasti ini ya terganggu ya, mata terus pusing, pernah ngerasain pusing? Ya kalau kita main HP terus walaupun itu TikTok yang lagi viral-viralnya ya, lagi FYP-nya, kalau kita lihat terus kan pusing kan ya, pusing itu juga bisa mengganggu kinerja otaknya Mbak Anissa itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Kemudian kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu tahap stimulus kontrol. Di sini evaluasi dari tahap self monitor. Saya melihat coba Mbak Anissa dari kegiatan ini tadi bangun tidur saja jam 6. Coba saya mau melihat kira-kira harusnya target yang Mbak Anissa lakukan itu apa gitu ya. Mungkin ini bisa diisi dulu, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap stimulus otak. Maka pilihnya diisi. Ini kalau main HP yang sering nolongin papa atau ibu? Papa atau ibu? Biasanya ngomongnya gimana? Main HP terus. Dan ini berarti ada sekolah. Buat kemah tanggal 10 September sampai 12 September. Satu tim itu satu kelas atau Saat pelajaran kan ada 20, jadi ada yang di kedua absen awal sama kelas 10-9, yang absen akhir dalam sekelas.
Anissa, mungkin bisa dibacakan Mbak Anissa dulu. Pukul 6 kamu duduk ke sekolah. Ya, Nah, kegiatan tadi itu mulai pagi pukul jam 5. Oke, berarti pukul 6 udah kesiangan ya, karena belum ada mandi, sarapan, berangkat sekolah. Sekolah pukul 6.05, rumahnya Mejasem, nyampe enggak kira-kira? Ya, telat ya. Oke, kira-kira Mbak Anissa bisa nggak nih di kegiatan yang seharusnya itu bangun pagi kuliah? Bisa tuh itu perlahan-lahan dari jam setengah 6. Perlahan ya, mungkin bisa pakai alarm dulu, kita paksa dulu gitu ya. Selanjutnya Mbak, nomor 2. Pukul 7.15 berangkat sekolah. Ya, Dan kegiatan dari pagi itu datang sekolah pukul 06.45 supaya sebelum bulan masuk dan supaya tidak terlambat. Otomatis kalau Mbak Anissa bangunnya lebih pagi, otomatis berangkat sekolahnya tidak terlambat, kecuali kalau memang di jalan ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, misal kalau Mbak Anissa diantar itu pas lagi macet atau ban bocor, nah itu di luar kendali kita, tapi seusahanya kita sudah bangun lebih awal atau lebih pagi. Selanjutnya Mbak, pukul 16.00 bisa keluar. Mungkin itu masuk target. itu sudah masuk target. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktunya itu main HP targetnya. Jam 17.00 hingga 18.00 itu soal dan bersih-bersih, saja mandi dan menyelesaikan rumah Jadi Mbak Anissa pulang sekolah itu HP langsung ya. Harusnya bersih-bersih dulu, mandi dulu, sudah bersih dulu, keadaan badannya sudah bersih, kita udah enak kan kalau kita badannya udah bersih, udah mandi kan kita mau ngapa-ngapain enak, seger ya, jadi nggak ngantuk. Iya, oke. Selanjutnya pukul 18.00 dan 19.00 itu mandi sama sholat. Sama tadi sama sholat seharusnya sebelum jam 6 udah mandi. Dan langsung targetnya 18.00 sampai 19.00 itu sholat sambil menunggu Al-Fajr Isya, pelajari pelajaran di sekolah. harusnya memanfaatkan waktu lebih baik di sela-sela sholat isya ya, kita menunggu azan isya, harusnya ya kita bisa baca-baca lagi pelajaran yang tadi atau pelajaran besoknya. Kira-kira Mbak Anissa bisa nggak? Ini Dicoba perlahan ya, tidak dipaksakan, tidak semua di sini itu bersamaan dilakukan, tidak. Mungkin Mbak Anissa melakukannya dari hal yang paling mudah menurut Mbak Anissa apa gitu ya. Yang paling mudah dulu itu kayaknya apa? Bangun tidur, apa kayaknya Mbak Anissa setelah dari sekolah itu Mbak Anissa langsung mandi bersih-bersih dulu baru pegang HP atau gimana yang menurut Mbak Anissa itu paling mudah dilakukan, karena kan kita harus bertahap ya, nggak mungkin kayak kita harus sesuai ini, dipaksakan juga nggak bagus, nanti kalau gitu hasilnya juga tidak maksimal dan hanya sementara. Jadi ya cobanya perlahan-lahan gitu ya Mbak. Selanjutnya lagi Mbak, pukul 19.30 hingga 22.00 itu makan sholat isya sama targetnya jam 7 sampai jam 7:30 itu makan dan sholat, dan 7:30 bisa belajar 10 menit itu udah belajar dan siapkan seperti itu. berarti 7:30 sampai jam 10 harusnya belajar dan persiapan tidur ya. Sebenarnya mungkin main HP itu tidak disalahkan,
Hanya saja Mbak Anissa tahu kata saya, tahu durasinya, tahu kayaknya mata saya sudah lelah, badan saya sudah lelah, dan ini sudah cukup. Kan harusnya buat menghibur ya, maksudnya kalau kita capek, kalau kita lagi bad mood, kita kadang buka TikTok, buka Instagram dan lain-lain untuk menghibur diri sendiri, untuk mengembalikan mood kita, itu bagus. Tapi kalau berlebihan ya seperti ini efeknya dampaknya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lain bisa jadi tertinggal seperti itu. Jadi kira-kira menurut Mbak Anissa sendiri nih, untuk main HP itu kayaknya butuh waktunya berapa menit atau berapa jam normalnya yang seharusnya dilakukan? 1 jam. Jam cukup? 1 jam cukup. Berarti nanti Mbak Anissa silakan setelah Mbak Anissa pulang dari sekolah, bersih-bersih dan melaksanakan kewajibannya, sholat dan makan dan sebagainya, silakan buka HP terlebih dahulu buat kembali ilmu, nggak apa-apa. Yang penting kayaknya ini sudah 1 jam, kan tadi Mbak Anissa bilang sendiri kurang lebih paling 1 jaman Bu. Jadi silakan, nggak apa-apa main HP asalkan tahu batasannya ya, asalkan tahu kayaknya mata saya, tubuh saya sudah lelah gitu ya, karena dampaknya itu seperti ini. Kira-kira jadi manajemen waktunya sulit, kemudian kontrol dirinya juga sulit, dan lain-lain seperti itu. Dan mungkin Mbak Anissa sering dimarahin Bapak Ibu kalau main HP terus, kalau lagi libur tuh, kalau lagi libur biasanya ini ya, memanfaatkan libur main HP sampai tengah malam, sampai larut. Oke, terima kasih Mbak Anissa sudah menuliskan tahap stimulus kontrol. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Tahap ketiga, ini adalah tahap terakhir, adalah tahap reinforcement. Apa itu reinforcement? Yaitu tahap pemberian reward dan punishment. Reward apa tuh? Hadiah, punishment hukuman. Jadi di dalam tadi tahap Mbak Anissa kan sudah menyelesaikan 2 tahap, yaitu tahap self monitoring dan stimulus kontrol. Nah, Mbak Anissa ini sudah menuliskan kegiatan hariannya dan untuk target-targetnya yang seharusnya dilakukan apa. Untuk tahap reinforcement, silahkan Mbak Anissa isikan perilaku yang Mbak Anissa lakukan dari tahap ini, dan kira-kira Mbak Anissa saat melakukan itu mendapatkan reward atau punishment gitu ya. Jadi kira-kira Mbak Anissa perilaku apa, perilaku Mbak Anissa yang seperti apa yang ketika Mbak Anissa mungkin bangun lebih pagi akan mendapatkan hadiah kayak gitu ya, sudah bisa dipahami. Oke, silahkan kita masuk tahap reinforcement, tahap ketiga, LKPD atau lembaran kerjanya silahkan diisi dulu Mbak Anissa.
kasih Mbak Anissa. Mungkin bisa Mbak Anissa bacakan dari yang pertama. Coba saya mau dengar. Lebih awal, Ya. Bobby itu mendapatkan uang jajan lebih karena Lebih disiplin. Berarti kalau Mbak Anissa kiranya bisa bangun lebih awal tadi jam berapa di tahap stimulus kontrol? Jam 5. Nah di sini kan Mbak Anissa di tahap yang kedua di stimulus kontrol ini kan Anissa jam 5. Nah kalau Mbak Anissa bisa bangun lebih awal, kemungkinan Mbak Anissa bisa mendapatkan uang jajan lebih, contohnya seperti itu ya. Ya bisa lanjut Mbak. tidak bermain HP secara berlebihan, mendapatkan nilai yang bagus karena fokus ujian. Nah, kalau punishment itu artinya bisa sama orang tua karena terlalu sering bermain HP Dan bisa terancam tidak main HP ya, tidak boleh main HP lagi. Di sini kan tadi Mbak Anissa menuliskan bahwa setelah ini di tahap self monitoring, kita lihat bareng-bareng ya Mbak. Ini Mbak Anissa main HP dari pukul 5 atau setelah ini ya pukul 18 sampai pukul 22, bahkan sampai bisa saja lebih ya. Ini kan berlebihan ya. Kita sudah lihat dari tahap self monitoring di sini berlebihan. Dan jika di sini Mbak Anissa menuliskan kalau tidak bermain HP secara berlebihan, maka otomatis kita akan fokus belajarnya. Di sini yang seharusnya untuk belajar jadi maksimal gitu ya, yang tadinya main HP digunakan untuk belajar. Nah hukumannya atau punishmentnya Mbak Anissa sendiri itu ya HP-nya bisa disita, betul, HP-nya bisa disita. Dan di sini Mbak Anissa menuliskan terancam yang nggak boleh main HP lagi ya. Oke, berarti Mbak Anissa sadar ya di sini kalau Mbak Anissa melakukan tidak bermain HP secara berlebihan, Mbak Anissa sadar bahwa HP akan disita. Kalau hukumannya tuh HP akan disita dan lain sebagainya. Nah untuk videonya Mbak Anissa bisa fokus dan nilainya bisa tinggi lagi. Terus selanjutnya dengan menambah pekerjaan atau tugas. Jadi itu lebih produktif dan jadwalnya akan betul. Kalau bukan menambah pekerjaan, itu bakalan keteteran, tugasnya keteteran, jadi nggak produktif, jadi tidak produktif. Kalau Mbak Anissa menunda-nunda pekerjaan karena kita nggak tahu Mbak, mungkin ini PR-nya dikatakan mudah, tapi ternyata di mata pelajaran lain ada PR lagi dan itu banyak mereka satu bab kan kita jadinya keteteran ya. Jadi kita juga tidak boleh menyepelekan tugas. Jadi apapun tugasnya diusahakan diselesaikan. Setidaknya kalau tidak selesai berusaha untuk mengisi dulu. Nanti sisanya itu bisa diselesaikan lagi nanti pas waktu luang, pas di rumah yang seharusnya tadi main HP, dan bisa isi tugasnya untuk melanjutkan tugasnya lagi. Tuh hidupnya jadi lebih produktif. Jadi ya biasanya harusnya ini Mbak Anissa mengerjakan tugasnya sudah selesai, tapi kalau Mbak Anissa ternyata Mbak Anissa main HP nih, drakor atau TikTok dan lain sebagainya, dan sebenarnya itu ada kegiatan malah menjadikan tidak produktif gitu ya. Selanjutnya dia begadang ada siswa untuk malam. Jadi di sekolah itu aku ngantuk, terus kalau lagi tidak begadang, jadi di sekolah tuh ngantuk, jadi nggak fokus dalam belajar di sekolah. ya tuh kalau Mbak Anissa begadang maka otomatis tidak fokus, mengantuk dan lain sebagainya. Kalau mengantuk kan
ini nggak sampai. Jadi Mbak Anissa sudah menyadari di tahap reinforcement ini perilaku, kemudian hadiah atau reward dan hukuman atau punishment yang Mbak Anissa terima gitu ya Mbak Anissa. Terima kasih sudah mengisi 3 tahap ini, juga menjadikan saya tahu kegiatan Mbak Anissa. Dari kegiatan yang sudah dilakukan, setelah Mbak Anissa menulis dari tahap self monitoring, stimulus kontrol, dan reinforcement, Mbak Anissa merasakan apa? Atau bagaimana Mbak Anissa merefleksikan perasaan Mbak Anissa? Mungkin sama lebih tahu bahwa nanti harus lebih produktif lagi, itu juga banyak kerjaan, tapi juga berlebihan lagi. Ya, betul Mbak Anissa. Apakah Mbak Anissa dalam layanan ini merasa mengetahui solusinya? Ya, terima kasih. Setelah itu, jadi Mbak Anissa sudah menyampaikan perasaannya. Kemudian, menurut Mbak Anissa, kesimpulan apa pada kegiatan atau layanan kali yang bisa diambil menurut Mbak Anissa? Pengalaman berlebihan, terus pengalaman yang mendapat pekerjaan, ada berlebihan banyak dampak buruknya, terus pekerjaan juga banyak dampaknya, itu harus diperhatikan. Terima kasih Mbak Anissa, berarti sudah mengetahui mana dampak negatif, mana dampak positif. Mbak Anissa berarti Mbak Anissa otomatis harusnya sudah tahu ya, sudah tahu seharusnya Mbak Anissa ini melakukan apa gitu ya Mbak. Harapannya untuk Mbak Anissa bisa lebih kontrol diri, manajemen waktunya bisa tersusun dengan baik, dan kurangilah bermain gadget ya, karena itu selain merusak kesehatan juga ke belajar konsentrasinya akan sangat Terima kasih Mbak Anissa. Yang terakhir ini adalah ada instrumen kepuasan Mbak Anissa melakukan layanan ini. Silahkan, ada tahap evaluasi hasilnya. Mbak Anissa mungkin bisa diisi dulu. Sudah tanda tangan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Saya ucapkan terima kasih Mbak Anissa sudah bersedia menceritakan masalahnya, sudah percaya kepada saya. Harapannya Mbak Anissa sudah tahu untuk langkah-langkah selanjutnya apa yang bisa dilakukan Mbak Anissa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Terima kasih. Apabila nanti mungkin ada masalah-masalah lain atau hal yang perlu ditindaklanjuti, silahkan bisa hubungi saya lagi, bisa berkonsultasi dengan saya. Untuk mengakhiri kegiatan, ketika dimulai dengan doa, kita akhiri sudah dengan doa ya. Berdoa sedikit, berdoa lagi mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Anissa atas kesediaannya, atas partisipasinya, atas semuanya. Saya akhiri, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan sebagai bahan introspeksi Mbak Anissa sendiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.